Ada sebuah research juga dari WHO bahwa 1,7 juta anak di bawah umur 5 tahun loh meninggal dunia karena polusi gitu, karena masalah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Gelombang Suara, podcast oleh tim Disaster Management Dompet Duafa, dan kita masuk ke episode kelima. Dan jujur aku seneng banget, bersyukur bisa akhirnya ketemu Mbak Rima Ginanjar in person. Jadi gini ya ceritanya, waktu itu aku gak sengaja menemukan Mbak Rima di Explore, dan aku jujur amazed melihat rekam jejak Mbak Rima, seorang arsitek yang concern banget terhadap zero carbon building. Dan sepertinya Mbak Rima ini orang pertama yang aku tahu menerapkan itu, zero carbon approach dalam membuat bangunan. Dan pas aku ngeliat rekam jejaknya, aduh Masya Allah Mbak, yang di Copenhagen dan lain sebagainya. Mbak Rima bisa ceritain nggak kenapa sih bisa sampai concern terhadap zero carbon approach building ini? Ya sebenarnya dulu aku itu juga nggak paham gitu ya apa itu climate change dan global warming. Jadi sebenarnya semenjak kuliah di Liverpool S2 di Sustainable dan Zero Carbon Building, setelah saya baru paham kayak kenapa sih global leaders di dunia ini, presiden-presiden itu sangat concern gitu tentang climate change. Nah setelah saya belajar di situ bersama suami juga, sama-sama kuliah bareng. Nah disitu saya muncul tuh ketertarikan, walaupun sebenarnya memang dulu udah ada ya ketertarikan, tapi di situ saya mulai ngerasa oh ini nih yang harus kita bawa ke Indonesia. Jadi saya dan suami kita buat bisnis plan bareng, gimana kita buat sebuah arsitektur firma di Indonesia yang berfokus di zero carbon. Ini ya, gitu. Rima Ginanjar Green Architects. Iya, Wow, Rima berarti Ginanjar Architects. ini nih firm ya? Iya, Firma firm. arsitektur yang Iya. concern terhadap green building. Ya, unfortunately memang, dan ya fortunately and unfortunately ya, kita itu memang firma arsitektur pertama di Indonesia yang fokus di zero carbon gitu. Jadi semoga memang kedepannya yang lain-lain juga udah mengarah ke sustainable dan zero carbon. Wow, sebenarnya ya Mbak Rima, zero carbon arsitek itu kayak apa ya? Maksudnya jujur ya, di aku orang awam, aku bukan arsitek, bahkan bukan orang yang paham teknik persipilan seperti itu. Aku ngelihat bahwa project membuat sebuah bangunan tuh carbon footprint-nya tuh banyak banget gitu. Mohon maaf ya kalau salah. Kayak emisi yang Mbak Ciki dihasilkan. Iya, Mbak Ciki bisa ngerasain ya betapa banyaknya bahkan bahannya emisi, kayak bahan. konsentrat steel gitu, itu kan juga ya dari segi bahan atau saya suka bilangnya embodied carbon dari bahan bangunan itu, dan juga operasional karbonnya yang kalau udah dioperasiin nih bangunannya itu kan juga terus menghabiskan listrik. Jadi emang ada dua sih di zero carbon arsitektur yang kayak saya harus fokusin gitu untuk penurunan karbonnya. Jadi saya suka bilangnya zero carbon arsitektur di bangunan itu seperti two-headed snake, kayak ular kepala dua yang harus kita potong tuh keduanya, embodied carbon yang tadi material yang Mbak Ciki bilang, dan operasional karbon. Wow, dan itu diterapkan di firma arsitektur yang Mbak Rima bikin. Mm-hmm. Yang bikin Mbak Rima concern gitu, yakin mau bikin firma arsitektur yang concern terhadap hal ini, di mana hal ini nih belum menjadi fokus utama banyak firma arsitektur lainnya. Itu apa sih Mbak? Sebenarnya mungkin ini pertanyaan saya kepada diri saya sendiri gitu ya, waktu pas S1 kayak ngerjain tugas gitu ya, oke dapat nilai A, terus kayak another tugas lagi, jadi it's never ending cycle-nya, kayak kok bosen ya, kok nggak fun, nggak se-fun itu gitu kan. Terus saya ngomong ke guru saya, guru ngaji ya, dulu di Perth, dan dia ngasih masukan saya, kayak kita ngobrol bareng bahwa sebenarnya sebagai arsitek kita tuh adalah rahmatan lil alamin dan sangat sangat berpengaruh gitu untuk bagaimana dunia ini, bumi kita ini terbentuk. Nah disitulah saya mulai fokus ke sustainability building, dan akhirnya saya yang awalnya mau lanjut kuliah di Australia nggak jadi karena waktu itu lagi nyari arsitek
S2 yang bisa ngajarin tentang Zero carbon. sustainability, dan akhirnya ketemu cuma ada 5 di UK dan 1 di Australia yang ngajarin sustainability itu dan tentang climate change Dan di akhirnya arsitektur. dirimu Itu sangat ambil sedikit banget dan yang ke akhirnya Liverpool. ambil ke Liverpool. Wow, berarti lifestyle Mbak Rima dalam keseharian tuh mencoba zero carbon gitu ya, zero carbon Ya lifestyle. pastinya di lifestyle dan juga di apa ya, di project-project yang kita kerjain kita harus fokus ke zero carbon. Jadi kayak memilih material, misalnya kalau di bangunan memilih material yang sustainable, yang green gitu. Dan sama halnya kayak di keseharian di rumah gitu, mana sih produk, saya berusaha nih misalnya kalau milih produk shampoo atau sabun gitu, pilih yang kayak mungkin cruelty free, yang Wow, dari conscious banget ya. recycled plastik gitu. Dan ternyata setelah dicari, oh ada kok yang nggak terlalu mahal gitu, yang tetap bisa Masih masuk akal, affordable, tapi iya. juga cruelty free. Middle lah gitu ya untuk Wow. harga. Jadi saya rasa saat kita fokus gitu ya di zero carbon atau sustainability, pasti kita akan nemuin gitu jalannya gimana bisa achieve itu. Jadi kayak mata kita jadi terbuka gitu dengan hal-hal atau orang-orang yang juga peduli sama lingkungan. Wow, ngomong-ngomong nih Mbak Rima, kan siapa tahu yang nonton podcast kita tuh nggak semua orang paham tentang zero carbon lifestyle. Zero carbon itu sebenarnya apa sih? Kalau bisa dijabarkan ke orang-orang awam yang mungkin baru terpapar dengan informasi zero carbon di podcast ini. Jadi mungkin saya cerita dulu awalnya kenapa bisa ada inisiasi zero carbon ya. Jadi di 2016 yang lalu presiden-presiden dan global leaders di dunia itu bersatu ngumpul di Paris, di Prancis. Paris Agreement. Untuk Paris Agreement itu bahwa akhirnya mereka setuju bahwa dunia ini harus menurunkan karbonnya gitu. Kita harus merubah lifestyle kita, ekonomi kita yang zero carbon. Jadi nggak lagi ekonomi yang berpatok pada fossil fuel atau coal ya, batu bara. Jadi kita harus lebih aware gitu kepada lingkungan, karena sebenarnya fokusnya zero carbon ini bukan sebuah revolution yang biasa, tapi intinya saya baru mendapatkan bahwa inti dari zero carbon itu sebenarnya adalah kesehatan kita sendiri gitu. Karena karbon yang menyebabkan polusi di dunia ini lagi asma gara-gara polusi udara akhir-akhir ini. Jadi karbon itu yang menyebabkan polusi tadi sebenarnya Harus membuat dikurangkan, bumi ini tambah panas gitu. Jadi climate change itu akhirnya kemana-mana gitu. Seperti pastinya polusi. Kemudian kita mungkin sering dengar kalau climate change itu melelehnya es di kutub utara atau selatan gitu. Walaupun mungkin banyak orang nggak peduli karena pasti jauh gitu ya. Dan padahal karbon tadi atau polusi tadi yang ada di atmosfer kita ini juga menyebabkan banyaknya masalah kesehatan di dunia gitu. Jadi ada sebuah research juga dari WHO bahwa 1,7 juta anak di bawah umur 5 tahun loh meninggal dunia karena polusi gitu, karena masalah lingkungan. Wow. Jadi ada yang meninggal karena Tapi itu sedih banget sih, penyakit pernafasan, diare juga kan karena polusi lingkungan, dan juga akhirnya ibu-ibu yang mungkin mengandung anaknya jadi lahir prematur. Jadi semengerikan itu ya dampaknya. Iya, jadi saya sih kalau ngobrol gitu ya nggak usah ngomong jauh-jauh tentang kutub utara atau kutub selatan tapi gitu. kesehatan yang di sekitar kita aja. Iya, jadi fokus kita adalah menyelamatkan keluarga kita Ini sendiri mengerikan aja. sih. Jadi isu soal lingkungan tuh emang isu yang harus dikerjain, sebenarnya nggak ada pilihan ya, karena ini kayak time is ticking. Iya, time is ticking kalau kita nggak melakukan apa-apa gitunya, apalagi sebenarnya Indonesia tuh punya target ya di 2030 untuk pengurangan karbon sebanyak kira-kira 30%. Kemudian di 2060 harus zero. Tapi menurut saya 2060 jauh banget kan? bisa nggak sih Mbak? Kamu ada bayangan nggak sih kayak akan seperti apa dunia kalau zero carbon? Jujur aku belum ada bayangan, karena sehari-hari ini masih memakai sesuatu yang menciptakan karbon, walaupun mikir gimana ya caranya ngurangin karbon. Tapi mungkin orang-orang seperti Mbak Rima nih udah ada bayangan seperti apa di masa depan kalau menjadi zero carbon, dan
langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk itu? Iya. Jadi mungkin kayak saya sebagai arsitek gitu, Mm-mm. ngebayangin dunia yang zero carbon itu pastinya udara yang kita hirup itu udah seger, kemudian apa ya, kita bisa lihat di jalanan itu sudah berkurang macetnya. Bayangin dong ada macet lagi karena orang-orang banyak aware tentang zero carbon. Akhirnya mereka banyak juga yang naik public transport. Kemudian saat mereka kembali ke rumah atau bekerja, mereka tinggal di gedung-gedung yang sustainable atau sustain. Gedung yang sustainable. Jadi contohnya gedung itu udah kayak Green building ya? Iya, green building. Kayak mereka berdiri sendiri aja gitu, kayak sebuah pohon. Jadi inspirasi saya tuh pastinya saya ngelihat zero carbon building itu kayak sebuah pohon yang mereka bisa menghidupkan dirinya sendiri gitu. Jadi dapat matahari, sinar energi matahari itu buat energi mereka. Kemudian daun yang jatuh jadi pupuk mereka gitu. Jadi sebuah life cycle yang looping gitu. Itulah zero Itu keren carbon banget sih. building. Aku jadi inget matahari yang menghidupi building tersebut. Di kantor kita, di MC Disaster Management Centernya Dompet Duafa, itu juga pakai solar panel Itu bagus banget untuk pastinya. energinya. Ya, alhamdulillah sekarang Itu berarti udah salah satu banyak hal yang ya. dibutuhkan dalam green building. Iya, Atau salah gimana? satu yang dibutuhkan dalam zero carbon building. Dan kalau saya sih di zero carbon itu ada approach yang seperti kayak piramida gitu ya. Kayak apa tuh? Approach ya pastinya kalau solar panel tuh agak di atas sih. Tapi sebenarnya kita mungkin yang di rumah atau di kantor kita bisa menggunakan yang Paling bawah ya, paling bawah piramidanya. dulu aja, Itu apa, piramida Mbak? paling bawah karena mereka itu lebih cost efisien, murah gitu bahasanya, affordable, dan nggak memerlukan teknologi yang advance gitu. Jadi contohnya energi efisiensi itu kalau di rumah lampu LED ya, kita bisa pakai lampu LED daripada lampu bulb biasa. Oh, jadi Karena itu mengganti dengan lampu LED tuh bisa ngurangin tagihan saving listrik energy. nih. Jadi nabung tanpa baru ngerasa gitu kan, tapi lampu tetap terang gitu. Nggak perlu berantem sama ibu, matiin lampu gitu ya. Terus apalagi mungkin dari keran atau charger? Iya, dari keran air juga. Mungkin yang sekarang kalau rusak mungkin kita bisa ganti dengan yang water efisien. Jadi saat kita buka keran itu water flow-nya atau aliran airnya itu lebih sedikit. Jadi secara nggak terasa kita tuh memang lagi menghemat air gitu. Jadi jangan pilih yang boros. Kita bisa nanya gitu kan ke yang jual. Jadi saat kita aware, pastinya kita akan mencari tuh produk-produk tersebut. Karena yang kadang yang jual pun juga nggak paham mana yang terbaik gitu, produk yang terbaik. Tapi saat kita fokus pada sustainability, zero carbon, pasti kita bisa nemuin jalannya. Banyak banget jalannya. Tadi aku tertarik deh pas Mbak Rima bilang yang jual nih kadang pun nggak tahu mana produk yang terbaik untuk tidak menyakiti bumi. Aku tuh jadi ingat sebuah pembicaraan aku sama teman aku, di mana kita lagi ngebahas soal sampah plastik. Karena jujur kan aku punya usaha kecil, aku masih pakai plastik. Maaf banget ya buat storage-nya, karena kalau nggak berdebu dan tiap pencucian apa gitu-gitu tuh kayak cost-nya tuh dan energinya tuh kayak lebih banyak. Jadi masih pakai plastik. Tapi aku berusaha buat memilah plastik. Di saat aku milah, aku store sampah plastik aku, ternyata ya tidak semua sampah plastik itu bisa langsung didaur ulang. Ada banyak kategorinya, ada 13 lebih bahkan. Di situ aku mulai mikir, kalau orang menyalahkan misalnya masyarakat karena terus menggunakan plastik, padahal sebenarnya itu adalah salah satu yang berperan dalam kesalahan semacam desainer plastiknya. Kenapa bikin plastik itu seberagam itu sampai tidak semuanya recyclable gitu. Jadi menurut aku untuk bisa menciptakan masa depan yang zero carbon itu diperlukan juga dukungan dari para stakeholder di atas untuk menciptakan sebuah sistem yang pas ke bawah, pas diterapkan di grassroots understanding gitu ya di masyarakat, itu tinggal menjalani sistem tersebut gitu. Sesimpel gini, aku nih kemana-mana bawa tumbler ini, tapi di banyak event tumbler aja nggak boleh masuk. Aku paham ada yang bilang supaya di dalam jualannya
laku. Akhirnya aku minum habisin. Tapi ada juga yang benar-benar nggak boleh masuk. Bahkan ada tumbler temen aku yang abis itu hilang. Terus aku bilang, Mas, ini kan global warming ya. Ini udah climate change gini-gini. Kenapa nggak menghargai usaha orang-orang yang repot bawa tas lebih besar supaya bisa bawa tumbler? Yang paling nggak nih policies-nya nih harusnya memperbolehkan dong tumbler aja masuk gitu. Dan orang-orang di sana bilang ya kami cuma menjalani pekerjaan. Berarti ini kan kayak ada sistem dari atas yang bikin orang-orang yang udah sadar pun atau udah conscious juga tidak semudah itu untuk melakukan aksi yang apa ya, sebagai gitu buah ya. cinta mencintai bumi. Jadi apa ya, kayak gini nih mesti mencolek para atasan sehingga turunnya tuh bisa menjadi sebuah kebijakan mendesain sesuatu yang lebih sustain, earth friendly, sehingga masyarakat di bawah tuh udah bisa ikut polanya gitu. Betul banget Mbak Ci, jadi emang dibutuhkan kerjasama dari segala pihak sebenarnya, dari customer hingga stakeholder di atas, bahkan semua pihak government, juga vendor, itu semua perlu punya awareness ke sustainability tadi. Iya, karena Kalau hanya kayak saya arsitek berjuang doang sendiri gitu. hanya arsitek nih yang peduli, itu susah juga. Makanya saya juga harus silaturahmi. Kemarin sempat ngobrol dengan Pak Menteri Basuki ya dari PUPR, ada Ibu Siti Nurbaya juga dari KLHK. Itu saya ngobrol tentang concern saya tentang zero carbon. Dan Mbak Ciki. diterima, di breakdown menjadi langkah-langkah. Pastinya belum. Semoga jadi suatu langkah-langkah, saat tapi iya pastinya butuh banyak banget beberapa kali perjuangan. agar concern itu bisa mengarah ke sana, karena pasti saya nggak nyalahin mereka juga, karena mungkin mereka nggak paham gitu apa yang saya pelajari itu kan belum saya sempat diskusikan ke mereka. Jadi kalau mereka ngobrol baru sekali aja mana cukup gitu. Paham kan banget. Pasti. Dan pemerintah sebenarnya kan terus pekerjaannya banyak ya. Pasti banyak pikiran gitu ya bahasanya. Ya aku paham juga sih, berempati juga, Iya, karena jadi- pastinya mereka banyak yang harus diurusin, bukan hanya soal lingkungan tapi juga tanggapan masyarakat, policies dan lain sebagainya. Tapi lucu banget nih Mbak Ciki, kalau kita ngerasa sebagai mungkin yang di piramida di bawah gitu ya, customer, merasa butuh bantuan dari mereka yang di atas, stakeholder misalnya yang punya pabriknya dan lain-lain. Tapi bagi mereka yang punya pabriknya ngerasa customernya nggak mau. Mereka yang punya produknya merasa si customernya itu belum ada pengen ke arah sana gitu, atau belum siap, demand-nya kurang gitu. Padahal nggak juga kan, padahal banyak juga dari kita, apalagi anak-anak muda nih, yang pengen mengarah ke green tapi agak susah gitu ya untuk switching ke green lifestyle. Berarti emang harus dipaparkan dari Semua atasnya ya. semua harus sih. Iya, Jadi benar-benar. di saat si customer itu Udah conscious, atau beli support produk-produk yang sustainable gitu, arsitektur yang sustainable, pasti yang lain atau bahasa kompetitor akan melihat, oh ada ya demand-nya, jadi malah berlomba-lomba at the end gitu. atau dijadikan sebuah kebijakan gitu, mungkin gak sih Mbak? Iya, pasti Jadi perlu banget orang sih kayak ya Mbak Rima nih tidak berjuang kebijakan. sendiri. Iya. Karena kayak gini tuh kayak mesti guyup gitu, kayak kolaborasi, gerakan bersama-sama melakukan hal seperti ini. Emang agak impossible Pak pastinya kalau bergerak sendiri, jadi perlu kerjasama sih yang pokoknya kerjasama yang solid dan long term gitu ya. Seperti saat ini saya juga harus bekerja sama dengan kontraktor yang leading di Indonesia dan juga pemegang pemangku pemerintahan gitu ya, yang memegang urusannya. Harus dikomunikasikan sih semua ini gitu, karena sebenarnya zero carbon ini jangan sampai Indonesia ketinggalan gitu kan. Di luar tuh udah di jalan banget ya. Karena di luar mereka sangat aware tentang climate change tadi, dan akhirnya ya mau gimana ya pasti mereka jadi semangat dong. Climate change tadi berurusan dengan kesehatan keluarga kita, tentang future generation, anak-anak kita gitu kan.
Makanya mereka sangat bahasanya mau melimpahkan sebagian sumber daya mereka untuk kemajuan sustainability atau zero carbon. Jadi saat ini itu sih Mbak Ciki, saya masih lagi usaha dan Semangat ya Mbak Rima. senang banget ada Mbak Ciki yang Masya kayak Allah. bikin awareness tentang climate change ini naik, karena saat ini negara-negara yang sebenarnya banyak yang mengeluarkan emisi karbon seperti Cina, Amerika, itu pastinya mereka kan mendapat keuntungan ya dari situ. Jadi ada yang namanya climate justice. Apa itu climate justice? Climate justice itu adalah saat ini ya, karena zero carbon tadi itu sebenarnya dikarenakan oleh negara-negara yang mungkin emisi karbonnya banyak kayak Cina tadi dan Amerika, dan akhirnya mereka punya sumber dayanya gitu untuk di saat ada bencana alam karena climate change yang bikin banjir bandang, terus kebakaran hutan, mereka punya resource-nya atau dananya gitu untuk perbaikannya. Tapi di saat Indonesia atau negara-negara tetangga ya, yang kita tinggal di garis ekuator yang udah panas, kemudian kita juga masih negara berkembang, itu di saat dihadapi dengan bencana alam akibat climate change, global warming tadi, kita nggak punya dana untuk perbaikannya. Jadi akhirnya orang-orang miskin yang mungkin tinggal di pesisir pantai, dan saat air laut tadi naik kan akhirnya kehilangan rumahnya. Terus mereka harus tinggal di mana gitu, mereka nggak punya uang atau tabungan lagi gitu, gimana kan. Nah disitulah climate justice Climate justice itu muncul. Jadi ternyata bukan hanya tentang kesehatan kita juga. Jadi saat ini perjuangan zero carbon itu adalah tentang keadilan. Keadilan climate gitu. Keadilan climate. Jujur aku baru paham soal climate justice. Kayaknya aku pernah baca di salah satu caption Mbak Rima tentang climate justice, dan aku baru benar-benar paham sekarang apa yang dimaksud dengan climate justice. Ya, jadi alhamdulillah ya, negara seperti Norway ya, Skandinavia Copenhagen, mereka adalah negara pertama yang membayar climate debt tadi. Membayar climate debt? Aku baru karena dengar mereka kan itu tadi yang memproduksi emisi banyak, dan mereka keuntungan semua mengalir ke negara mereka, dan akhirnya mereka mengirimkan dana ke negara-negara berkembang mungkin seperti Indonesia dan lainnya, agar mereka punya dana itu untuk masalah-masalah bencana alam. Nah disitulah climate justice muncul, karena kan nggak adil nih untuk negara-negara miskin yang padahal mereka menyumbang emisi karbon itu sedikit gitu kan. Kayak Indonesia, kita kan pabrik sebenarnya bukan dari kita gitu kan, tapi akhirnya kita yang paling harus banyak menanggung akibatnya saat climate change tadi naik gitu. Wow. Nah teman-teman, ngomong-ngomong soal climate change, climate justice, bencana alam, kalian nggak harus nunggu bencana terjadi untuk donasi. Jadi langsung aja donasi ke DMC Dompet Duafa dengan scan QR Code di layar kalian. Wow, Mbak Rima, aku jadi penasaran. Pengalaman paling menarik apa yang terjadi ketika Mbak Rima berusaha menerapkan untuk zero carbon approach dalam proyek arsitektur Mbak Rima di Indonesia? Aku pernah dengar tentang Stadium Kediri yang dirimu desain. Itu ada cerita apa di balik itu? Ya, jadi saat ini kita memang Stadium Kediri sedang progressing ya. Mereka alhamdulillah udah membuat struktur-strukturnya di pembangunan, dan di salah satu key project kita alhamdulillah. Dan itu kayak green approach juga ya Stadium Kediri. Pastinya karena kita yang mengerjakan dengan kepedulian kita, walaupun mungkin tidak diminta oleh siapapun. Terkadang kalau green building diminta oleh klien, ini walaupun nggak diminta, kita inisiatif aja, kita bangun stadion itu agar menggunakan approach zero carbon, agar mereka secara operasional nanti ketika energinya nggak banyak-banyak banget gitu. Energinya?
Iya, bayar listriknya ya. Wah. Ini contohnya Enak dong, hemat. Klien Iya. happy dong. kita kan di Menara 165 nih, pasti kalau harus bayar bulanan itu mungkin bisa sampai 500 juta. Banyak banget kan. Tapi seandainya bangunan-bangunan di Indonesia itu di desain yang energi efisien, pastinya banyak banget tabungan kita gitu. Kita bisa lebih murah untuk membayar listrik, dan akhirnya udara pun sebenarnya secara Lebih clean ya. holistik ya lebih clean gitu, karena PLTU kita yang mungkin dari fossil fuel atau batu bara mungkin ada di sekitar pinggiran Jakarta itu kan menyebabkan polusi sebenarnya. Dan akhirnya Kerasa banget nih. nanti kita kena juga dampaknya. Berjuang untuk nafas dengan normal nih akhir-akhir ini. Ya, jadi pastinya di Stadion Kediri itu udah kita desain biar dia energi efisien. Masya Allah. Ya, menggunakan tadi yang piramida zero carbon approach yang paling mendasar dulu aja. Isi piramida itu apa sih Mbak Rima? Aku jadi penasaran. Jadi- Kalau bisa dijelaskan secara singkat gitu. Ya, jadi yang paling bawah tuh apa ya? itu Yang mungkin masyarakat lain atau teman-teman yang menonton energi bisa lakukan. efisiensi gitu ya. Itu energi kayak efisiensi. kalau nge-charge tuh conscious, nggak ditinggal gitu mungkin ya. Kalau Lebih efisien atau itu mungkin pemakaian lampu. apa sih Bukan ya? usernya ya, kalau yang masalah ngecas, kalau udah selesai ngecas harus cabut, itu usernya harus punya pemikiran yang memang sustainable atau menuju green juga. Tapi secara gedung itu bisa dengan sendirinya ngurangin energi listrik juga gitu, atau karbon ya, Dengan FDN. desainnya ya, dari awal didesain Dengan untuk menjadi green desainnya, building. dengan pasif strategi juga, contohnya Wow. vernacular arsitektur, atau sebenarnya nih bangunan-bangunan zaman dulu Indonesia kayak pastinya kita tuh banyaknya rumah-rumah Panggung. Iya, rumah panggung. Di daerah itu. Iya, itu sebenarnya tuh zero carbon banget ya, dari materialnya, dari Bener-bener. lokasi sekitar, Kayu kemudian aja sih itu. Oh iya, kayu ya, zero carbon. kemudian ya, sekitar. mereka Bener-bener. kenapa harus jadi rumah panggung, karena Indonesia sebenarnya dari dulu pun ya banjir gitu. Bukan Lebih itu, aman. banjir bukan hal yang baru. Jadi makanya mereka naikkan, dan itu pun juga bikin lebih tahan gempa, dan Indonesia kan memang sering gempa ya. Oh, Jadi itulah justru vernacular semacam arsitektur. kembali ke akar tuh. Back to lebih- the roots, belajar dari ancestor kita ya harusnya. Wow, menarik. Aku baru sadar loh akan hal itu. Terus piramida berikutnya semakin naik itu seperti Nah, apa? Setelah itu baru kita menggunakan renewable energy tuh, seperti solar panel yang di kantor Yang di kantor di MC. Jadi setelah kita menggunakan approach energi efisiensi lah, baru kita investasiin aja gitu untuk pasang solar panel. Oh, Tapi jangan belum energi efisien nih gedungnya udah pasang solar panel duluan, Nanti kan sayang banget kurang gitu ya. efektif ya. Iya, jadi kayak keran yang bocor, kayak karena kita udah susah-susah, maksudnya udah investasi ya, pasti ada dana yang kita keluarkan, tapi kalau kita belum ganti hal-hal simple di rumah kita atau kantor kita, jadi wasted gitu Iya, kan. Mengalir aja uangnya atau energinya. Terus makin ke atas, yang paling atas Yang tuh paling piramidanya atas apa? itu, iya penasaran. Iya, ya, penasaran. paling atas. Walaupun aku bukan orang arsitektur gitu ya, cuman penasaran aja. Ya, yang paling atas itu adalah carbon offset. Wow, namanya. apa itu? Jadi dekarbonisasi. Kayak kuliah ya, dengar Mbak Rima cerita. Ilmunya Masya Allah banget. Ya, jadi carbon offset itu mungkin setelah kita mengaplikasikan semua piramida yang di bawah itu, teknik-teknik tadi, masih belum zero carbon nih bangunannya. Jadi apa nih yang harus kita lakukan? Ya, offset karbon kita. Jadi mungkin kita gedungnya nih di Jakarta Selatan, kita bisa offset karbon kita dengan menanam pohon. Dia itu semacam kita beli sertifikatnya, nanti ditanam mungkin di Kalimantan atau di tempat lainnya. Untuk carbon offset tadi dihitung agar bisa mencapai ke zero carbon. Jadi berapa sih yang diperlukan pohon yang ditanam gitu untuk menjadikan bangunan itu zero. Nah, itulah ditanam, itu carbon offset yang terakhir. Perdagangan karbon sih nanti at the end ya, ada perdagangan karbon. Jadi kita yang mungkin kantornya atau rumahnya di Jakarta itu bisa menjadi lebih apa ya, inklusif ya terhadap
pulau-pulau yang lainnya gitu. Inklusif kan lawannya eksklusif. Yang dimaksud inklusif itu berarti melibatkan semuanya. Melibatkan atau kita lebih care gitu. Karena kan saat ini kita tinggal di Jakarta, ada pembabatan hutan di Kalimantan, kita nggak tahu atau nggak care gitu. Tapi di saat kita punya carbon offset tadi, akhirnya pemerintah atau Kementerian di Kehutanan pastinya punya sumber daya yang lebih lagi gitu, tambahan dana dari program carbon offset tadi, dan akhirnya mereka bisa lebih melindungi hutan mereka atau menanam perluasan lahan hijau gitu. Itu yang terakhir, carbon offset. Keren banget. Aku lihat postingan Mbak Rima terakhir sama arsitek Bjarke. Itu bisa diceritain nggak Mbak tentang apa yang didapat dari beliau? Jadi kemarin bulan lalu lah kira-kira, saya sempat ke World Architecture Congress di Copenhagen. Nah di situ arsitek-arsitek dari seluruh dunia ikut, termasuk saya dan ada ketua arsitek Indonesia juga, Jakarta maksud saya. Jakarta ikut, dan kita di sana ngomongin tentang sustainability dan hal-hal lainnya kayak inclusivity, karena sustainability dan inclusivity itu menarik juga nih tentang inclusivity. Jadi kemarin ya, saat fossil fuel revolution itu tuh kayak banyak masyarakat yang ditinggalkan gitu. Maksudnya adalah ketimpangan kaya dan miskin itu kan sangat besar. Tapi saat ini di sustainability revolution, pemerintah kita dan global leaders di Amerika dan lain-lain, mereka ingin sebenarnya agar perubahan atau shift menuju sustainable itu lebih inklusif. Jadi kita jangan sampai melupakan orang-orang miskin yang tidak punya sumber daya tersebut gitu. Gitu sih. Wow. Oke, balik lagi ke acara di Copenhagen itu, di saat saya ketemu Bjarke, itu yang alhamdulillah arsitek favorit, my idol. Karena saya suka banget pemikirannya dia bahwa sustainability itu ada namanya konsep yang dia bilang namanya hedonistic sustainability. Jadi hedon berarti harus happy gitu atau? Iya, harus happy. Jadi bagaimana sebuah gedung atau lingkungan yang didesain oleh arsitek itu bisa sangat inklusif gitu. Contohnya ada bangunan satu tuh di Copenhagen, dia tuh sebenarnya waste to energy plan. Jadi dari sampah buat energi gitu. Jadi bangunan itu atapnya tuh kayak sloping, ada apa namanya, turunannya gitu, dan atapnya itu jadi tempat orang buat main ski. Wow, menarik. Itu that's hedonistic sustainability. Jadi sustainability udah sustainable, bangunan itu generate energi bersih, tapi komunitas orang-orang, bahkan saya datang ke sana for free, nggak ada biaya, sangat inklusif kan gitu. Orang siapapun dari latar belakang apapun bisa datang ke sana dan merasakan betapa segernya udara di sekitar energy plant itu gitu. Tapi menarik banget sih. Aku pernah transit di Copenhagen. Sebenarnya aku dari Malmö. Dari Malmö kalau ke Stockholm kan lebih jauh ya. Akhirnya pulang ke Indonesia dari Copenhagen. Bentar banget sih di Copenhagen, lamanya di Swedia. Tapi selama aku liputan di negara-negara Nordik, Skandinavia, hal pertama yang sangat amat aku terkagum-kagum adalah arsitekturnya. Gedung-gedungnya itu kayak minimalis tapi sustainable, earth friendly. Tapi emang jujur mau buang sampah aja bingung karena kayak ada berapa belas gitu, ini plastiknya jenis apa? Ada jenis 5, 6. Iya, tapi ada juga jenis organik yang dibagi-bagi juga yang mungkin mereka ujungnya akan ngekompost itu. Tapi aku amazed banget sama negara-negara Nordik dan Skandinavia. Dan Mbak Rima kan dari sana ya, ikut conference di sana. Apa yang bisa dipelajari dari sana yang kira-kira cukup applicable di sini? Walaupun pastinya Mbak Rima nggak bisa bergerak sendiri. Menurut saya konsep kayak tadi ya tentang hedonistic sustainability itu bisa banget diterapkan di Indonesia selama arsiteknya itu punya
apa ya, kayak ketertarikan di situ gitu. Tapi punya iklim kita passion. beda. Nggak ngaruh ya? Nggak Nggak apa-apa? ngaruh, nggak Oke. ngaruh. Selama kita pasti harus desain sesuai iklim kita ya. Tapi bagaimana sebuah desain itu, misalnya nih sebuah mall, kita desain mungkin di area depannya daripada hanya tembok tertutup gitu dan langsung kayak parkiran. Bagaimana kalau area-area di depan mall itu landscape-nya ya atau itu dibuat jadi taman buat publik aja. Iya, bener, taman ya. Jadi kita tuh nggak terlalu konsumtif lagi kan. Jakarta semuanya kalau mau makan keluarga atau kayak weekend nih, kita pasti ke mall. Tapi so boring dan gedung lagi. Padahal manusia itu perlu open space dan kita kan Open jati space, dirinya sebenarnya senang ya dengan keindahan alam, kalau ngeliat hijau atau laut itu pasti kita jadi happy ya, moodnya jadi lifted gitu. Nah, bagaimana kalau kita sediakan itu di desain kita, jadi nggak terlalu, kita kasihlah keseimbangan antara kayak mungkin money oriented dan tentang sustainability-nya gitu. Jadi tetap generate money dari mall itu, tapi ada area yang kita khususkan untuk everyone can enjoy. Everyone can enjoy. Bisa duduk dan padahal ada benefitnya juga gitu bagi owner pemilik gedung itu. Di saat orang-orang itu ngumpul gitu ya di depan gedung-gedung mereka rame, kan jadi lively banget kan. Bener. Daripada itu yang kita aku suka kayak dari gedung negara mati. Skandinavia Iya. sih. Mereka itu kemarin saya ke Copenhagen ngelihat pasti gedung mereka itu depannya tuh luas gitu. Bener. Kayak bukan tanah ya, tapi bukan konkret juga, dia semacam batu yang luas gitu. Jadi nyaman banget jalan-jalan. Jadi bukan aspal, tapi batu alam yang kita bisa jalan-jalan, duduk-duduk di situ. Jadi areanya tuh sangat lively dan Batu child alam tuh friendly. emisinya nggak sebesar aspal ya? Iya, pastinya sangat-sangat Berarti rendah. dipikirin Aspal ya? tuh tinggi banget. Emisinya ya. Iya, pembuatannya. Tapi aku suka banget ya Mbak Rima mention tentang the idea of taman. Taman as in park, bukan as in garden. Kayak misalnya, ya aku ngelihat di beberapa taman yang masih dibikin di Jakarta, nggak boleh diinjak gini. Mungkin taman yang nggak boleh diinjak tuh maksudnya garden. Tempat orang bercocok tanam itu pasti nggak boleh diinjak. Tapi kalau taman park yang aku lihat di negara-negara Nordik, negara Skandinavia, itu adalah sebuah ruang yang memang dibikin di depan-depan bangunan, itu menjadi ruang inklusif yang tidak eksklusif, dan itu seperti melunturkan sekat-sekat sosial antara masyarakat. Iya, Dan keren kalau banget. hal sesimpel taman park, bukan taman garden, yang boleh diinjak, boleh berkegiatan, itu bisa bikin masyarakat mungkin tingkat kebahagiaannya lebih Iya, meningkat, pasti. sekat-sekat sosial jadi meluntur, karena itu yang aku lihat ketika aku liputan di Swedia, dan bisa approach itu apa ya, Inklusif. bangunan yang bikin Iya, happy bangunan. dan lebih inklusif. Mungkin ya, correct me if I'm wrong ya, karena aku Betul bukan banget, arsitek. 100%. Ini aku masyarakat awam yang terkagum-kagum melihat arsitekturan yang dibikin sama negara-negara Nordik, dan I wish itu tuh bisa diaplikasiin di negara aku tercinta. Iya, jadi saat mungkin saya gitu punya ya sebagian lah sebagai decision maker gitu, sebagai arsitek, kita bisa bantu klien atau masyarakat gitu kan, untuk bagaimana bangunan tersebut bisa inklusif gitu, dan kita bisa perjuangin lah, at least we try, kita jelasin betapa pentingnya this idea dan betapa pentingnya inclusivity itu. At least we try dan kita educate mereka, ngobrol gitu. Itu sih mungkin kuncinya saat ini. Semoga karyamu semakin banyak di Amin. negara tercinta kita ini. Pelajaran-pelajaran yang Mbak Rima ambil dari luar sana yang kira-kira bisa sangat bermanfaat ketika dibawa ke Indonesia. Semoga berjalan lancar dan semoga Allah menjaga semangat baikmu terus, Mbak. Mbak Rima, ada pesan untuk kawan baik? Mungkin for sustainability, start now or never. For sustainability, start now or never. Mending now aja, jangan Iya. ever. Karena kalau never, kenapa never? Karena di saat
it's too late, climate change dan berbagai macam kejadian bencana alam terjadi, we never got the chance Iya. untuk do something right gitu. Iya, jadi sebaiknya kita mencegah jangan sampai bencana alam terjadi. Dan teman-teman semua jangan lupa untuk berdonasi ke DMC Dompet Duafa. Jangan tunggu sampai bencana alam terjadi, langsung aja scan QR code di layar kaca Anda, layar HP Anda, layar komputer Anda, dimanapun Anda menonton podcast ini. Terima kasih banyak Mbak Rima Terima untuk kasih banyak, waktunya. Kak Ciki. Dan akhir kata saya Ciki Fauzi dan Rima Ginanjar. kami pamit undur diri. Semoga perbincangan kali ini bermanfaat untuk kalian. Dadah, assalamualaikum.